Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novita Saraswati Cinta Melati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi dengan judul Perbandingan Putusan PN Jakarta Pusat nomor 45 garis miring pidana sus garis datar TPK garis miring 2020 dengan putusan nomor 66 pidana sus garis miring garis datar TPK garis miring 2021 tentang penerapan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam pengembalian keuangan negara. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang secara singkat. Di sini pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menunjukkan adanya diskresi dalam penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti. Di dalam beberapa perkara seperti kasus Mary Purba dan penerimaan suap oleh Nur Hadi dan Reski Herbiono, hakim menolak tuntutan uang pengganti dengan alasan suap diberikan oleh pihak swasta. Kemudian sebaliknya, dalam kasus Prabowo, hakim mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum untuk pembayaran uang pengganti sebesar 9,6 miliar. Kemudian, jika dilihat lebih lanjut, putusan PN Jakarta Pusat nomor 45 pidana sus garis datar TPK garis miring 2020 dengan putusan nomor 66 garis miring pidana sus garis datar TPK garis miring 2021 itu eh, terdapat perbedaan putusan, tetapi kasusnya hampir sama. Maka dari itu di situ terlihat bahwa penerapan pidana tambahan belum terrealisasikan dengan merata dan masih banyak perkara lainnya seperti penjatuhan pidana tambahan tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Kemudian bisa dilihat pada tabel tersebut dengan skor 34 berbeda dengan Singapura. Singapura eh, mempunyai ranking 5 dengan skor 83. Jadi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia bisa terbilang masih memprihatinkan. Negara perlu mengadopsi konsep pengembalian kerugian negara dari korupsi seperti yang diterapkan pada negara Singapura melalui teori the imprisonment for non-payment of fine dalam hukum acara pidana dan Singapore Custom Act yang mewajibkan terpidana membayar kerugian negara. Kemudian teori ini menyatakan bahwa jika terjadi kerugian negara, terpidana harus dihukum penjara sesuai jumlah kerugian yang ditimpikan. Mungkin Indonesia bisa mengadopsi dari teori negara Singapura yang menjadi ranking 5. Kemudian untuk rumusan masalah, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbandingan alasan hakim atas putusan nomor 45 garis miring Pidana garis datar TPK garis miring 2020 dengan putusan nomor 66 garis miring Pidana garis datar TPK garis miring 2021. Dan yang kedua, bagaimana perbandingan putusan PN Jakarta Pusat nomor 45 garis miring Pidana garis datar TPK garis miring 2020 dengan putusan nomor 66 garis miring Pidana garis datar TPK garis miring 2001 tentang penerapan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam pengambilan uang keuangan negara. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis alasan hakim dalam menjatuhi sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi koruptor. Yang kedua, untuk merumuskan dan menganalisis perbandingan putusan PN Jakarta Pusat nomor 45 garis miring pidana sus garis datar TPK garis miring 2020 dengan putusan nomor 66 garis miring 60 pidana sus garis datar TPK garis miring 2021 tentang penerapan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam pengembalian keuangan negara. Kemudian selanjutnya manfaat penelitian terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis di dalam manfaat teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sebagai pertimbangan akademis bagi pemerintah dalam menerapkan sanksi pidana tambahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara konseptual, penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan aparat hukum untuk menghindari ragam penafsiran dalam penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti untuk pemulihan kerugian negara dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, manfaat praktis. Di dalam manfaat praktis ini, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat hukum dan negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi serta meningkatkan pemahaman mekanisme pemulihan kerugian negara untuk stabilitas ekonomi. Hasilnya juga berguna bagi aktivis yang memperjuangkan pemulihan keuangan negara dan bagi jaksa serta hakim untuk memperkuat penerapan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti. Kemudian untuk bagi masyarakat, penelitian ini berkontribusi pada kesejahteraan melalui pengelolaan uang hasil pengambilan kerugian negara.
Kemudian selanjutnya, landasan teori yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah yang pertama teori putusan hakim. Eh, Profesor Sudikno Murtokusumo SH mendefinisikan putusan hakim sebagai pernyataan hakim untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan interpretasi fakta hukum, peraturan, keyakinan, dan hati nurani. Di dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam perkara serupa. Perbedaan interpretasi dapat dipengaruhi oleh sudut pandang hakim, masing-masing hakim. Kemudian penelitian ini bertujuan menemukan pola dalam putusan hakim dan memperbaiki kualitas putusan di masa depan. Kemudian yang kedua adalah teori pembuktian. Jadi teori pembuktian menjelaskan bahwa hakim itu harus memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan pembuktian hakim dalam perkara yang serupa gitu. Perbedaan penilaian alat bukti ini bisa dipengaruhi oleh keyakinan hakim. Penelitian ini bertujuan menemukan kecenderungan dalam penilaian alat bukti dan pertimbangan pembuktian yang digunakan oleh hakim. Nah, selanjutnya terdapat kerangka berpikir. Jadi di putusan PN Jakarta Pusat eh, nomor 45 pidana sus TPK garis miring 2020 dan putusan nomor 66 pidana sus TPK garis miring 2021 itu mengenai pengenaan sanksi pidana tambahan uang bagi koruptor. Kemudian bisa dilihat lagi terdapat perbedaan putusan dan tidak perbandingan putusan tersebut. Kemudian disangkut pautkan dengan teori yang telah saya sebutkan tadi, yaitu teori putusan hakim dan teori pembuktian. Kemudian untuk bahan hukumnya tersebut ada bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan studi dan pustaka. Kemudian ditarik kembali untuk menjadi judul perbandingan putusan PN Jakarta Pusat nomor 45 pidana sus TPK garis miring 2020 dengan putusan nomor 66 garis miring pidana sus TPK garis miring 2021 tentang penerapan sanksi pidana tambahan uang pengganti dalam pengembalian keuangan negara untuk mewujudkan negara yang sejahtera. Kemudian eh, pendekatan penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya melalui jurisprudensi serta pendekatan perundang-undangan untuk menelaah peraturan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Kemudian fokus penelitian di sini untuk melihat alasan perbedaan putusan hakim dalam memutus perkara yang tergolong sama, namun terdapat perbedaan dalam amar putusannya. Kemudian untuk lokasi penelitiannya sendiri ini dilakukan di Kota Semarang, tepatnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang beralamat di Jalan Suratmo nomor 17174, Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk sumber datanya sendiri dapat bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen negara. Kemudian bahan hukum sekunder sendiri mencakup buku, jurnal doktrin, hasil penelitian kampus, dan ensiklopedia hukum. Sementara bahan hukum tersier sendiri ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia. Kemudian untuk teknik pengumpulan data tersendiri dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah observasi. Dalam penelitian perbandingan putusan hakim, observasi dapat dilakukan terhadap jalannya persidangan di pengadilan untuk mendapatkan data proses pemeriksaan perkara. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Jadi wawancara ini dapat dilakukan dengan hakim untuk mendapatkan informasi mengenai pertimbangan dan latar belakang pengambilan putusan. Yang ketiga itu ada dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan salinan putusan pengadilan sebagai bahan analisis. Dan dokumentasi berupa salinan putusan pengadilan merupakan sumber data utama dan terpenting dalam penelitian perbandingan putusan hakim. Kemudian yang terakhir adalah analisis data. Jadi analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Itu dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Kemudian metode penafsiran yang digunakan yaitu penafsiran perbandingan hukum, yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum atau legal issue dengan membandingkan berbagai sasar hukum serta penafsiran antisipasi yaitu menjawab suatu isu hukum dengan berdasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku. Sekian dari saya mengenai penjelasan proposal skripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.